mengalami koma berhari-hari. Tengkoraknya retak dan ia juga mengalami pendarahan otak. Selain itu, 2 tungkainya patah dan 3 tulang belakangnya retak, bahkan salah satunya rusak patah. Tulang panggulnya patah dan beberapa rusuknya patah. Cedera yang dialami menyebabkan bagian panggul ke bawah tidak dapat digerakkan sementara waktu. Ia mengalami amnesia total dari beberapa jam. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kamar rehat, kembali lagi dengan Neng Yanti. Sudah lama tidak menemani waktu rehat kalian. Kali ini Neng Yanti akan membahas sedikit berapa banyak pasien yang telah terjatuh, dan menceritakan kisah unik pengalaman seorang wanita yang berhasil selamat setelah terjatuh dari ketinggian lebih dari 10.000 meter tanpa menggunakan parasut. Bagaimana bisa ia terjatuh? Dan bagaimana ia masih bisa selamat? Semua akan dijelaskan, tapi sebelum kita mulai, Neng Yanti mengingatkan untuk selalu mendukung kamar rehat, agar Neng Yanti mendapatkan dorongan motivasi dan semangat untuk membagikan kisah unik dan menemani waktu rehat kalian. Kalian cukup subscribe, like dan komen ya di kolom komentarnya, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita unik dan seru lainnya. Jika sudah, tanpa berlama lagi ambil bantal atau kursi, cari posisi yang enak buat nonton, karena kali ini adalah waktu untuk rehat kalian. Apa yang dirasakan setelah terjatuh? Jatuh tanpa sengaja dan disengaja bisa buat badan memar, tulang terkilir, hingga bisa membuat kematian juga. Pasti kita pernah mengalami dan ada juga yang sering mengalaminya, entah itu karena kita gegabah ataupun sudah berhati-hati sekalipun, kesialan pasti akan kita temui tidak mengenal waktu dan tempat. Bahkan banyak dari kalian pernah mengalami jatuh saat kalian tertidur, hingga tersandung dengan kaki kalian sendiri. Bagaimana jika kamu terjatuh dengan ketinggian 1 lantai atau 4 hingga 5 meter? Menurut rangkuman dari hasil penelitian yang pernah dilakukan di Departemen Gawat Darurat Universitas Inonu, ada sebanyak 460 pasien yang dirawat antara November 2011 dan November 2014. Hasilnya dibagi beberapa kategori berdasarkan jenis kelamin dan usia. Untuk kategori yang pertama berdasarkan jenis kelamin, ada sebanyak 292 atau 63,5% pasien pria, dan pasien wanita sebanyak 168 atau 26,5%, yang berarti pasien pria memiliki persentase lebih banyak dan mengalami cedera lebih serius dari pasien wanita. Kategori kedua berdasarkan kategori usia lansia atau rata-rata berusia 60 tahun sebanyak 26 atau 5,6% pasien meninggal akibat terjatuh. Kategori ketiga untuk usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 130 atau 28,3% pasien meninggal akibat terjatuh. Kategori keempat untuk usia dari 6 hingga 59 tahun sebanyak 304 atau 66,1% meninggal akibat terjatuh. Penyebab dari terjatuh dari ketinggian 1 hingga 4 meter ialah penyebab terjatuh dari tidak disengaja mencapai 92,2%. Terjatuh saat di tempat kerja sebanyak 8,1%. Dan terjatuh akibat disengaja atau bunuh diri sebanyak 1,7%. Bisa disimpulkan untuk korban paling banyak yang jatuh dari ketinggian hingga 5 meter ialah balita, maka dari itu bagi kalian yang memiliki keluarga yang ada balitanya, tolong agar dijaga baik-baik dan selalu waspada tingkah lucu dan gemas mereka, karena mereka sangat rentan dengan mara bahaya, dan mereka masih belum tahu juga mana yang benar dan yang tidak. Dan juga, sebelum kita lanjut, bagi yang merasa tidak suka dengan aksi atau kata bundir, kalian bisa skip videonya, untuk cerita kisah awalnya ada di menit ke-7.
Bagaimana jika terjatuh dengan ketinggian 10 hingga 25 meter? Karena ini bukan termasuk hal yang tidak wajar, jadi tidak dibuatkan penelitian namun bisa dipisahkan beberapa kasus yaitu kasus kecelakaan, bunuh diri, dan pembunuhan. Berdasarkan dari researchgate.net, ada sekitar 68 kasus dan korbannya tersebut antara lain 22 perempuan dan 46 laki-laki yang berusia 13 hingga 89 tahun di tahun 2004. Untuk kasus bunuh diri yaitu sebanyak 34 kasus, 23 kecelakaan, dan untuk 11 kasus lainnya masih tidak jelas, diduga 3 diantaranya kasus pembunuhan. Secara umum, bunuh diri terjadi dari ketinggian yang lebih tinggi daripada kecelakaan rata-rata ketinggian 22,7 meter untuk bunuh diri dan 10,8 meter untuk kecelakaan, masing-masing sekitar 79% bunuh diri dari lebih dari 16 meter. Yang mengejutkan, cedera kepala berat mencapai 84% terjadi pada jatuh dari ketinggian di bawah 10 meter dan 90% di atas 25 meter, sedangkan pada kelompok jatuh dari ketinggian 10 hingga 25 meter. Cedera leher seperti pendarahan otot dan fraktur tulang hyoid ditemukan pada 33% jatuh dari ketinggian lebih dari 10 meter dan tidak terjadi dari ketinggian kurang dari 10 meter. Fraktur tulang hyoid adalah patah tulang hyoid yang merupakan tulang berbentuk U di leher yang tersembunyi dekat pertemuan dagu dan leher. Fraktur tulang hyoid sangat langka, hanya terjadi pada 0,002% dari semua fraktur tulang manusia. Fraktur ini paling sering terjadi akibat pencekikan, tetapi juga dapat terjadi akibat trauma serupa, seperti gantung diri, luka tembak, kecelakaan mobil, muntah yang diinduksi, cedera terkait olahraga, jatuh, serangan. Tahukah kamu? Seorang wanita berhasil selamat dari ketinggian 10.160 meter tanpa menggunakan parasut. Kejadian tersebut terjadi pada 26 Januari 1972 di jet Yugoslav Airlines penerbangan 367. Vesna Vulović, seorang pramugari di maskapai tersebut yang baru saja merayakan ulang tahunnya di tanggal 3 Januari dan berusia 22 tahun, harus merasakan kesialan atau justru merasa beruntung saat itu. Kita sebut saja Vesna ya biar lebih mudah untuk menjelaskannya. Ia terjatuh dari pesawat setelah terjadinya sebuah ledakan di kompartemen bagasi jet penerbangan 367 yang berisi 28 orang di dalamnya. 27 diantaranya dilaporkan tewas dan 1 diantaranya berhasil selamat dan merupakan salah satu anggota kru Yugoslavia yang bernama Vesna. Pesawat tersebut patah menjadi bagian-bagian dan kehilangan kontrol, jatuh di dekat desa Srpska Kameniš, Cekoslowakia atau yang sekarang kita kenal Republik Ceko. Namun Vesna berhasil selamat bukan berarti ia tidak mengalami cedera apa-apa. Setelah kecelakaan, Vesna mengalami koma berhari-hari. Tengkoraknya retak dan ia juga mengalami pendarahan otak. Selain itu, 2 tungkainya patah dan 3 tulang belakangnya retak, bahkan salah satunya rusak patah. Tulang panggulnya patah dan beberapa rusuknya patah. Cedera yang dialami menyebabkan bagian panggul ke bawah tidak dapat digerakkan sementara waktu. Ia mengalami amnesia total dari beberapa jam sebelum kecelakaan hingga sebulan setelah kecelakaan. Orang tua Vesna memberitahukan kepadanya bahwa ia pertama kali tahu soal kecelakaan tersebut sekitar 2 minggu setelah kejadian. Vesna pingsan setelah dokter menunjukkan kepadanya surat kabar yang mewartakan kecelakaan tersebut sampai-sampai ia harus diberi obat penenang. Hal terakhir yang dapat diingat Vesna sebelum kecelakaan adalah para penumpang yang menyapanya saat masuk pesawat. Hal berikutnya yang ia ingat adalah ketika ia melihat kedua orang tuanya di bangsal rumah sakit sekitar sebulan kemudian. Vesna menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit di Praha hingga 12 Maret 1972, dan sesudah itu ia diterbangkan ke Beograd. Vesna ditawarkan injeksi hipnotik untuk membantunya tidur saat penerbangan pulang ke Yugoslavia, tetapi ia menolaknya dengan alasan ia tak takut terbang karena ia sama sekali tidak mengingat kecelakaan tersebut. Di Beograd,
Bangsal rumah sakit Vesna dilindungi polisi selama 24 jam karena aparat khawatir para pelaku pengeboman akan mencoba membunuhnya. Para penjaga bergantian tugas setiap 6 jam, dan tak ada seorang pun yang diizinkan untuk menengoknya kecuali orang tuanya dan para dokter. Ia dirawat di Beograd hingga Juni 1972. Setelah itu, ia pergi ke Montenegro untuk memulihkan kesehatannya di tepi laut. Di tempat tersebut, dokter datang mengunjunginya setiap 2 atau 3 hari. Pada mulanya ia hanya dapat menggerakkan tungkai kirinya, dan sebulan setelahnya, ia dapat menggerakkan tungkai kanannya. Orang tua Vesna terpaksa menjual kedua mobil mereka untuk menanggung biaya pengobatannya. Dalam kurun waktu 10 bulan setelah kecelakaan yang dialaminya, Vesna dapat kembali berjalan, tetapi cara berjalannya masih tetap tertatih-tatih hingga akhir hayatnya karena tulang belakangnya terpuntir secara permanen. Secara keseluruhan, ia menghabiskan waktu selama 16 bulan untuk memulihkan kesehatannya. Tak ada yang mengira aku bisa bertahan selama ini, ujarnya pada 2008. Vesna merasa bahwa hal yang membuatnya bisa pulih adalah kekerasan kepalanya sebagai orang Serbia, dan pola makan masa kecil yang meliputi coklat, bayam, dan minyak ikan. Bagi kalian yang kaum mendang-mending dan suka milih-milih makanan, lebih baik kalian ikuti pola makan Vesna ya, namun jangan terlalu berlebihan mengonsumsi sesuatu ya. Dan sebagian besar dari orang yang pernah mengalami kecelakaan dan terjatuh justru mengalami trauma, namun Vesna justru tidak merasakannya. Vesna mengatakan bahwa ia tak mengingat peristiwa tersebut sama sekali, sehingga ia tidak takut terbang meskipun sudah pernah menjadi korban. Walaupun ia masih ingin bekerja sebagai pramugari di maskapai lamanya. Namun maskapai tersebut memutuskan untuk memberikannya pekerjaan kantoran dengan tugas menegosiasikan kontrak muatan. Jadi tugasnya Vesna saat itu sebagai mengatur atau mengendalikan biaya pengiriman dan termasuk bertujuan untuk menguntungkan maskapainya. Saya kurang begitu paham juga pengertian dan tugasnya, namun jika teman-teman ada yang lebih paham bisa bantu jelaskan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi, pihak maskapainya merasa bahwa kehadiran Vesna di atas pesawat akan menarik terlalu banyak perhatian. Justru firasat itu hampir tepat, bahkan Vesna menjadi sosok yang terkenal di Yugoslavia dan dianggap sebagai pahlawan nasional. Vesna justru menjadi orang berpengaruh setelah terjatuh dari ledakan pesawat tersebut. Vesna dipecat dari JET pada tahun 1990-an setelah ia ikut serta dalam demonstrasi anti pemerintah. Vesna sendiri tidak ditangkap karena pemerintah merasa khawatir pemenjaraannya akan menimbulkan publisitas yang negatif. Vesna masih bekerja sebagai pegiat pro-demokrasi sampai Partai Sosialis Serbia lengser dari kekuasaan akibat meletusnya revolusi buldozer pada Oktober 2000. Vesna kemudian berkampanye untuk Partai Demokrat Serbia dan menganjurkan agar Serbia bergabung dengan Uni Eropa. Tahun-tahun terakhirnya berlangsung dengan tenang, dan ia berjuang menghadapi rasa bersalah sebagai korban selamat. Ia sudah cerai, sehingga ia hidup sendiri di apartemennya di Beograd dengan dana pensiun yang kecil hingga kematiannya pada tahun 2016. Kita sudah dijelaskan oleh cerita umumnya, namun bagaimana cerita dari Vesna sendiri? Menurut Vesna, ia sebenarnya tidak dijadwalkan untuk menjadi pramugari di penerbangan 367, tetapi telah terjadi kesalahan dan ia tertukar dengan pramugari lain yang juga bernama Vesna. Berarti ada 2 nama Vesna di maskapai tersebut. Meskipun demikian, Vesna berkata bahwa ia sangat ingin mengunjungi Denmark karena perjalanan tersebut akan menjadi kali pertamanya. Penerbangan 367 berangkat dari Bandar Udara Arlanda Stockholm pada tanggal 26 Januari pukul 13:30 waktu setempat. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah S1MC High Pronunciation Donald Douglas DC-9. Pesawat tersebut mendarat di Bandar Udara Copenhagen pada pukul 14:30 waktu setempat, dan dari situlah Vesna dan rekan-rekannya masuk ke pesawat dan mulai bekerja.
Karena pesawatnya terlambat, kami ada di terminal dan melihat pesawat itu mendarat, ujar Vesna. Aku melihat semua penumpang dan awak turun dari pesawat. Satu orang terlihat sangat kesal. Bukan hanya aku yang menyadarinya. Awak-awak yang lain juga melihatnya, begitu pula dengan station manager di Copenhagen. Menurutku dia orang yang menaruh bom di bagasi. Aku pikir dia memasukkan bagasinya di Stockholm, turun di Copenhagen dan tidak pernah kembali ke pesawat. Penerbangan 367 berangkat dari Bandar Udara Copenhagen pukul 15:15 waktu setempat. Pada pukul 16:01 waktu setempat, terjadi sebuah ledakan di kompartemen bagasi DC-9. Akibatnya, penerbangan 367 pun hancur di atas desa Srbska Kamenice di Cekoslowakia. Vesna adalah satu-satunya orang yang selamat dari antara 28 penumpang dan awak di penerbangan 367. Ia ditemukan oleh seorang penduduk desa yang bernama Bruno Honke, yang mendengarnya berteriak di antara puing-puing pesawat. Seragamnya yang berwarna toska bersimbah darah dan sepatu hak tingginya dengan ukuran 3 inci terkoyak akibat kecelakaan tersebut. Honke pernah menjadi tenaga medis pada masa Perang Dunia II dan berhasil menyelamatkan nyawa Vesna hingga kedatangan tim penyelamat. Kemampuan Honke dalam dunia medis untuk pertolongan pertama tidak bisa dianggap remeh untuk peluang hidup orang setelah kecelakaan ada saat pertolongan pertama. Dan tidak boleh kita banding-bandingkan dengan perawatan rumah sakit yang memiliki peralatan lebih lengkap. Apalagi pengalamannya menjadi tenaga medis pada Perang Dunia Kedua yang kita tahu korban jiwa serta luka-luka tidak sedikit. Walaupun pesawat yang ditumpanginya Vesna terpecah belah akibat ledakan bom, Vesna kemungkinan selamat karena sebuah troli makanan menahannya di dalam badan pesawat DC-9. Saat kabin mengalami depresurisasi, bagi yang belum tahu, itu ketika suatu kondisi yang terjadi ketika tekanan udara di dalam struktur kabin lebih rendah dari tekanan udara di luar kabin. Dan cerita lanjutannya yaitu penumpang dan awak pesawat yang lainnya terlempar dari pesawat. Para penyelidik keamanan pesawat meyakini bahwa badan pesawat tersebut jatuh bersama dengan Vesna yang terperangkap di dalamnya dan mendarat di daerah pinggir pegunungan yang penuh dengan pepohonan dan dilapisi oleh salju, sehingga meringankan dampak hantaman dengan tanah. Vesna sendiri memiliki riwayat tekanan darah rendah, sehingga dokter yang menanganinya menyimpulkan bahwa hal tersebut membuatnya pingsan setelah kabin mengalami depresurisasi dan juga menyelamatkan jantungnya ketika pesawat menghantam tanah. Vesna mengatakan bahwa ia tahu ia punya tekanan darah rendah sebelum menjadi pramugari dan juga sadar bahwa hal tersebut akan membuatnya gagal melalui pemeriksaan kesehatan, tetapi ia sudah minum banyak sekali kopi sebelum pemeriksaan sehingga akhirnya ia diterima sebagai pramugari. Sedikit saran kalau cara yang dilakukan Vesna salah, jadi sebaiknya jangan dicoba ya karena dapat berisiko buat tubuh kalian juga. Pemerintah Yugoslavia meyakini bahwa dalam pengeboman penerbangan 367 adalah kelompok nasionalis Kroasia. 1 hari sesudah peristiwa ini, terjadi ledakan bom di kereta yang menghubungkan Wina dengan Zagreb. Ledakan tersebut melukai 6 orang. Seorang pria yang menyebut dirinya sendiri sebagai seorang nasionalis Kroasia menelepon surat kabar Falsposten sehari sesudahnya dan mengklaim sebagai pelaku pengeboman penerbangan 367. Tidak ada yang pernah ditangkap sebagai pelaku pengeboman ini. Otoritas penerbangan sipil Cekoslowakia belakangan mengatakan bahwa bom yang menghancurkan penerbangan 367 ada di dalam sebuah tas kantor. Setelah itu, kita akan diberitahu oleh Vesna tentang kehidupannya setelah berhasil melewati kematiannya. Orang tuanya mungkin tidak akan meninggal lebih awal jika ia tidak pernah naik penerbangan 367. Menurutnya, kecelakaan tersebut tidak hanya menghancurkan kehidupannya, tetapi juga kehidupan orang tuanya. Ia hanya sesekali menerima wawancara dan menolak banyak tawaran, termasuk dari Oprah Winfrey dan BBC. Menurutnya, ia sudah tidak ingin membahas peristiwa yang dialaminya. Saat umurnya sudah mencapai 60-an,
Kesehatannya sudah memburuk sehingga ia tidak dapat turut serta dalam peringatan tahunan di Srpska Kamenica yang sebelumnya selalu ia hadiri. Pada Desember 2016, teman-teman Vesna merasa khawatir dengan keadaannya setelah ia mendadak berhenti mengangkat telepon. Pada 23 Desember, para juru kunci membuka pintu rumah susunya secara paksa dan menemukan Vesna sudah tak bernyawa lagi. Teman-teman Vesna mengatakan bahwa kondisi jantungnya sudah buruk beberapa tahun sebelum kematiannya. Jenazah Vesna disemayamkan di pemakaman baru Beograd pada 27 Desember. Sekian kisah dari Vesna Vulović, seorang pramugari yang menjadi korban selamat dari kecelakaan pesawat. Kehidupannya penuh dengan konspirasi. Kalian bisa berikan komentar dan pendapat kalian di kolom komentar. Maaf bila ada kesalahan pengucapan dan yang lain sebagainya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga like jika video ini kalian suka. Bagikan ke teman atau keluarga kalian jika video ini bermanfaat. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun sahabat, sahabat tak sabaran.